wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasufu ghairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'ailallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah makana minatin fa'inallah. Yang saya hormatin Bapak Farizal Palepi beserta rekan-rekan teman-teman perbankan syariah. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester saya yang diberikan oleh Bapak Farizal Palepi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tanda-tanda isim dan pembagiannya. Tanda-tanda isim yaitu kemasukan tanwin, contohnya kitabun. Kemasukan alif lam, contohnya al-muslimu. Kemudian berupa i'rab jar, contohnya fil baiti. Yang terakhir kemasukan huruf jar, contohnya fil baiti. Kemudian pembagian isim berdasarkan jumlah. Yang pertama adalah isim mufrad yang artinya bermakna tunggal, contohnya muslimun. Kemudian yang kedua isim musannah atau isim tasniyah yang bermakna dua dengan ditambah alif dan nun. Ketika rofa kemudian dengan tambahan ya dan nun ketika i'rab nasab dan jar. Yang ketiga adalah isim jamak yang bermakna tiga atau lebih. Kemudian isim jamak ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim jamak mudzakkar salim, adalah isim yang bermakna laki-laki tiga atau banyak dengan tanda waw dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan jar. Isim berdasarkan keumuman dan kekhususan. Keumuman, maksud dari keumuman ini yaitu memiliki makna yang tidak sudah khusus atau belum jelas atau luas. Cirinya adanya tanwin, contohnya rojulun kitabun. Kekhususan, maksud dari kekhususan ini yaitu memiliki makna yang sudah khusus atau jelas. Kekhususan ini terbagi menjadi 6. Di antaranya yang pertama isim alam. Isim alam itu sudah tertuju ke nama orang atau nama kota. Contohnya Muhammadun Aliyun. Yang kedua adanya alif lam. Contohnya ar-rijalu al-kutubu. Yang ketiga isim isyarah atau kata tunjuk, menunjukkan benda yang sudah jelas, contohnya zalika, tilka, hada, hadihi. Yang keempat isim mausul atau yang bisa disebut kata sambung, contohnya alladhi, allati, alladina, allati. Yang kelima ada domir atau bisa disebut dengan kata ganti. Contohnya seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Dan yang keenam ada idulfah atau disandarkan. Contohnya seperti kitabullah, baitullah. Selanjutnya ada isim berdasarkan tanwin atau bisa disebut isim munsorif atau isim ghairun munsorif. Isim munsorif pada dasarnya seluruh isim akan memiliki tanwin pada huruf akhirnya sampai ada suatu sebab yang menyebabkan hilangnya tanwin tersebut. Contohnya munsorif ialah kitabun, dan contoh dari isim ghair munsorif adalah Ahmadu dan Usmanu. Lalu yang kelima ada isim berdasarkan mabni atau mu'rab. Mu'rab ialah kelompok kata yang bisa berubah huruf akhirnya tergantung kedudukan kata tersebut. Isim mu'rab ini ada dua perubahan. Di antaranya yang pertama perubahan harokat. Perubahan harokat ini biasanya ada pada isim mufrad
jamak taksir dan jamak muannas salim. Berubahnya harokat tersebut tergantung kedudukannya. Lalu yang kedua, perubahan huruf. Perubahan huruf biasanya ada pada isim musanna dan jamak muzakkar salim dan isim yang 5. Berubahnya huruf tersebut tergantung kedudukannya. Lalu mabni, ialah kelompok kata yang tetap tidak ada perubahannya. Pada isim mabni ini biasanya tidak berubah apabila ia isim isyarah atau domir dan mausul. Lalu ada fiil. Secara sederhana bisa dikatakan kata kerja. Contohnya dahaba, telah pergi. Qoro'a, telah membaca. Kataba, telah menulis. Tidak semua fiil kata kerja, tetapi semua kata kerja adalah fiil. Contohnya kata soha, telah baik. Telah baik ini bukan kata kerja, tetapi lebih ke kata sifat. Fiil adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Fiil terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi, kata kerja masa lampau atau telah lalu, menggunakan keterangan waktu yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya alima, yang artinya telah mengetahui. Lalu yang kedua ada fiil mudhari, kata kerja yang sekarang atau ke depan menggunakan keterangan waktu yang sedang berlangsung ataupun akan terjadi di masa mendatang. Contohnya ya'lamu, yang artinya sedang mengetahui. Lalu yang ketiga ada fiil amr, kata kerja perintah menggunakan keterangan kata kerja perintah. Contohnya i'lam, yang artinya ketahuilah. Lalu yang terakhir adalah huruf. Huruf terbagi menjadi 2. Di antaranya yang pertama huruf mabni. Contohnya huruf hijaiyah, huruf yang tidak memiliki makna. Lalu yang kedua huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna walaupun ia berdiri sendiri. Contohnya alif, ba, kaf, lam. Adapun yang tidak berdiri sendiri tetapi tetap memiliki makna, contohnya huruf jer. Di antaranya yaitu min, an, ila, fi. Huruf jer termasuk huruf ma'ani dan huruf jer hanya bisa masuk ke isim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan alamatul i'rab rofa, nasab, khofat, dan jazm beserta bagiannya dan contohnya. Baik, saya sini akan menjawab. Al-i'rabu huwa tahyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil al-awamili dakhilati 'alaiha lafdun au tafdiron. I'rab adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz atau nampak jelas. Perubahannya yaitu dengan adanya harokat dhammah, fathah, kasroh, atau sukun, atau dengan dikira-kira. I'rab terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama ada rofa yang ditandai dengan dhammah, yang kedua ada nasab yang ditandai dengan fathah, yang ketiga ada jer yang ditandai dengan kasroh, yang keempat ada jazm yang ditandai dengan sukun. Yang pertama, adapun bagi rofa mempunyai 4 alamat, yaitu harokat dhammah, huruf wawu, huruf alif, huruf nun. Adapun harokat dhammah menjadi alamat bagi rofa berada pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad yang artinya makna tunggal. Contoh kitabun yang artinya buku, qoma zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Yang kedua ada jamak taksir, contohnya kutubun
yang artinya buku-buku. Contoh ja'at al-mu'minatu yang artinya orang-orang yang beriman telah datang. Yang keempat ada fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak berhubung dengan apapun. Contoh yaktubu yang artinya menulis. Adapun wawu menjadi alamat bagi i'rab rafa pada dua tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim, contohnya innamal mu'minu nal akhwal. Adapun wawu menjadi alamat bagi i'rab rafa pada dua tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim, contohnya innamal mu'minatu ikhwa, yang artinya sesungguhnya orang-orang atau laki-laki yang beriman adalah bersaudara. Yang kedua ada isim-isim 5 atau asmaul khamsah. Isim-isim 5 contohnya abuka, ya Mahmud da'aka abuka, wahai Mahmud ayahmu memanggilmu. Yang kedua i'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun atau menghilangkan huruf nun. Adapun tanda fathah maka ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari ketika sebelumnya terdapat amil yang menasabkan dan tidak terhubung dengan apapun. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Tanda ini hanya terdapat pada asmaul khamsah. Tanda nasab selanjutnya adalah kasroh. Tanda ini hanya terdapat pada jamak muannats salim. Huruf ya. Tanda i'rab nasab selanjutnya adalah ya. Tanda ini hanya terdapat pada 2 tempat, yaitu isim tasniyah, musanna, atau kata benda yang menunjukkan arti 2, dan jamak mudzakkar salim. Hadfun nun yang artinya dihilangkan huruf nun jika dalam i'rab rafa ada tanda subutun nun yang artinya tetapnya nun, maka dalam i'rab nasab malah salah satu tandanya adalah hadfun nun yang artinya menghilangkan nun. Tempat terjadinya juga masih sama, yaitu pada asmaul khamsah. Ketiga, pembagian tanda-tanda i'rab jar dan tempat-tempatnya. Yang pertama ada kasroh. Adapun tanda kasroh maka ia menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, adhaba ila madrasati, saya sedang pergi ke sekolah. Lalu yang kedua jamak taksir, al ulama'u warasatu al anbiya'i, ulama adalah pewaris para nabi. Yang ketiga jamak muannats salim, mencari ilmu wajib bagi orang-orang muslim perempuan. Talabul ilmi fardhatun 'alal muslimati. Lalu yang B ada ya. Adapun tanda ya maka ia menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Yang pertama pada asmaul khamsah. Tempat pertama bagi ya untuk menjadi i'rab jar yaitu asmaul khamsah. Yang kedua isim tasniyah, 2 orang Islam telah datang. Nadhartu ila muslimaini. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang C ada fathah. Tanda i'rab jar yang terakhir yaitu fathah. Harap diperhatikan dengan sesama bahwa fathah ini menjadi tanda i'rab jar jika ia berada pada isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif, pada dasarnya isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin
dan ketika dijer harus dibaca dengan fathah. Contoh, nadortu ila Ahmad, saya melihat Ahmad. Lalu selanjutnya i'rab jazm. Jazm merupakan alamat yang terakhir, yakni yang keempat dari urutan rofa, nasab, jer, khofat, dan jazm. Tanda-tanda i'rab jazm, yang pertama harokat sukun. Sukun menjadi alamat bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang pada bagian akhirnya tidak berhuruf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya. Seperti contoh, lam yaf'ul, lam taf'ul, lam yadkhul. Lalu yang kedua ada hadfu atau membuang. Membuang itu menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir kata yang diakhirinya bertemu dengan huruf ilat. Dan pada fi'il yang dirofakan dengan nun tetap fi'il mudhari mu'tal akhir. Lam yad'u menjadi yad'u. Fi'il yang dirofakannya dengan nun tetap af'alul khamsah. Baik, pertanyaan yang ketiga, jelaskan domir dan macam-macamnya disertai contohnya. Baik, domir dibagi menjadi dua. Yang pertama domir baris. Domir baris dibagi menjadi dua. Yang pertama munfasil. Munfasil dibagi menjadi dua lagi, ada mahal rofa dan mahal nasab. Mahal rofa contohnya anta, anti, nahnu. Sedangkan mahal nasab contohnya iyaka, iyaki, iyana. Muttasil. Muttasil dibagi menjadi tiga, ada mahal rofa, mahal nasab, dan mahal jer. Contoh dari mahal rofa adalah fa'alta, fa'alti, dan fa'alna. Kemudian contoh dari mahal nasab adalah ja'ala, ja'alani, ja'alata. Yang terakhir adalah mahal jer. Contohnya adalah bika, biki, dan bina. Domir yang kedua adalah domir mustatir. Domir mustatir ini dibagi menjadi dua juga, ada yang wujud ban dan ada yang jawazan. Wujuban sendiri mempunyai arti domir yang wajib berada dalam fi'il, dan fi'il tersebut adalah fi'il mudhari dan fi'il amr. Wujuban sendiri mempunyai arti domir yang wajib berada di dalam fi'il dan tidak boleh ditampakkan, dan fi'il tersebut adalah fi'il mudhari, fi'il amr. Sedangkan zawazan mempunyai arti boleh ditampakkan domirnya, boleh tidak ditampakkan, dan berada pada fi'il madhi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataannya saya yang salah atau kurang mengenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.